Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai pengembangan lembaga pembangunan pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan fokus pada Balai Besar Penelitian Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selin Arnoldus. Saya Kirmi Sabutri. Halo semuanya, saya Amalia Sarsabila. Saya Lutfia Salsabila. Saya Ami Junior Banga. Saya Agatha Kristepani Tidara. Melalui video ini kami akan menjelaskan gambaran umum, peran, proses pengembangan, hambatan, serta strategi pengembangan BBPVP dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan kita masuk pada pembahasan. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga peserta memperoleh keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Selain menyelenggarakan pelatihan, BBPVP juga memberikan sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan resmi atas kemampuan peserta. Dengan demikian, peluang lulusan untuk memperoleh pekerjaan menjadi semakin besar. Oke, jadi BPVP sebagai lembaga pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Peran ini diwujudkan melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan juga kerjasama dengan industri. Selain itu juga, BPVP juga membantu mengurangi kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dengan kebutuhan industri, kemudian meningkatkan daya saing tenaga kerja, mendorong lahirnya wirausaha baru, serta berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan BBPVP dilakukan agar lembaga ini mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri yang terus berkembang. Pengembangannya meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas instruktur, pembaruan kurikulum berbasis kompetensi, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerjasama dengan dunia industri. Proses pemagangan dilakukan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu dari tahap perencanaan, yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan menyusun program pelatihan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan yang berupa pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan program pemagangan. Untuk tahap ketiga yaitu evaluasi, yaitu menilai efektivitas pelatihan serta melakukan perbaikan agar program ini kedepannya semakin sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam menjalankan fungsinya, BBPVP masih menghadapi beberapa tantangan. Yang dimana di sini ada 2 tantangan. Yang pertama itu tantangan internal dan tantangan eksternal. Yang dimana secara internal terdapat ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, keterbatasan fasilitas pelatihan, kapasitas instruktur yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya penyerapan lulusan ke dunia kerja. Sementara itu, tantangan eksternal meliputi keterbatasan jumlah BPVP di berbagai daerah, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta koordinasi yang perlu diperkuat antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pelatihan. Hambatan-hambatan ini masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar BBPVP dapat menjalankan perannya secara lebih optimal. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan strategi transformasi melalui 6 pilar atau 6R, yaitu reformasi kelembagaan, redesign pelatihan, reinvestasi SDM, citizenship atau penguatan kemitraan, rebranding, dan revitalisasi sarana pelatihan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan 1 BPVP di setiap provinsi agar akses pelatihan semakin merata. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat konsep link and match antara pelatihan, sertifikasi, dan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan strategi tersebut, diharapkan BBPVP mampu menghasilkan tenaga kerja yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Gambaran nyata, pelatihan BBPVP. Halo,
Perkenalin, aku Caca. Aku Sakira. Jadi kita sedang mengikuti pelatihan BPVP Samarinda. Jadi yang kita ikutin ini adalah pelatihan generatif tools AI untuk konten digital dan bisnis. Jadi untuk pelatihan BPVP ini banyak macamnya, tergantung dari keahlian kalian sendiri. Yang mau kalian kembangkan. Iya betul. Nah benefitnya apa sih kak? Benefitnya pertama kita pasti dapat sertifikat. Yang kedua kita pasti dapat uang saku di akhir. Wow. Terus kita juga dapat makan siang. Terus kita juga dapat relasi. Kita juga dapat pengalaman untuk belajar dan pengembangan skill. Satu lagi, kita dapat teman. Ya betul. Nah, jadi untuk pelatihan BPVP itu sendiri dimulai dari 20 hari. Kemudian yang kedua, step kedua itu on the job atau EJT atau magang. Jadi setelah magang itu step terakhir apa kak? Ujian kompetensi. Nah, setelah itu baru kita dapat Uang saku. dan Sertifikat BNSP. Itu saja dari kami. Jadi banyak ya benefit dari BPVP ini sendiri. BPVP ini juga kerjasama sama Kemenaker yang program siap kerja dari Kemenaker. Betul. Saja. Terima kasih. Dadah. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa BPVP memiliki peran penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja melalui pelatihan, verifikasi, dan sertifikasi kompetensi. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the